Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat program sederhana untuk menghitung berat badan ideal atau dengan kata lain BMI. Video ini saya buat untuk menjawab komentar Sylvia Latuheru di channel YouTube saya. Komentarnya seperti ini. Jadi dia ini maunya outputnya ada nama, jenis kelamin, tahun lahir, tinggi badan dalam satuan meter, kemudian berat badannya dalam satuan kilogram. Saya membuat soalnya seperti ini jadinya. Ada nilai BMI-nya, kemudian kategorinya seperti ini. Jadi nanti outputnya seperti ini, sesuai permintaan dari Sylvia. Oke, langsung aja kita bikin programnya. Pertama-tama kita bikin dulu folder untuk menyimpan filenya di partisi C pada folder exam PP. Kita buka, kemudian kita bikin foldernya pada folder htdoc ya. Buka. Nah, di sini kita bikin folder baru untuk menyimpan file yang kita akan bikin. Oke, kita kasih nama bebas, teman-teman mau kasih nama apa? Kita kasih nama BMI aja. BMI, kemudian di enter. Jika sudah, ini di close saja. Oke guys, tahap selanjutnya kita akan membuat coding programnya. Perlu teman-teman ketahui, dalam pembuatan program ini kita membutuhkan dua file, yaitu file input untuk menginput data-data BMI, kemudian file yang kedua yaitu file output untuk menampilkan hasil inputan. Oke, saya membuat codingnya lewat aplikasi Notepad++. Bebas teman-teman mau bikin codingnya pakai apa, Sublime Text atau yang lainnya bebas. Kalau saya ini Notepad++, sama aja. Oke, langsung. Kebetulan saya udah bikin codingnya. Oke, saya buka. Nah, ini ya guys, coding dari awalnya seperti ini. Ini awal codingnya di sini. Dan akhir codingnya di sini. Ini akhir codingnya. Saya ulangi biar lebih jelas. Mulai dari sini di awal, kemudian penutupnya di sini. Kemudian coding lanjutannya ini, sambungannya yang panjang. Ini ya.
Oke, jadi sambungan codingnya yang panjang sampai di sini aja. Oke, ini untuk file input. Jadi pertama-tama kita harus bikin file ini dulu. Saya ulangi biar lebih jelas codingnya, diperhatikan. Awal codingnya dari sini, kemudian penutup codingnya sampai di sini. Nih. Oke. Jadi kalau misalkan ada coding yang belum jelas, teman-teman silakan tinggalkan komentar aja. Jangan malu bertanya. Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman. Kemudian sambungan codingnya diperhatikan ini. Oke. Sambungan codingnya yang panjang sampai di sini aja ya. Ini yang saya blok. Nih, sampai di sini. Oke. Saya rasa udah cukup jelas. Sekali lagi ini file input, file pertama yang kita harus bikin. Jadi sekian codingnya. Jika teman-teman sudah bikin coding programnya seperti ini, teman-teman jangan lupa simpan seperti ini. Klik menu file, kemudian save as. Nah, teman-teman harus menyimpannya di folder, maksudnya di partisi C. Buka, kemudian di folder XAMPP-nya dibuka, kemudian folder htdoc-nya dibuka. Nah, tadi kan kita udah bikin folder namanya BMI. Nah, disinilah kita harus tempat menyimpan file yang kita telah bikin. Buka folder BMI-nya, kemudian teman-teman tinggal simpan aja. Perlu diingat formatnya PHP, kemudian disimpan. Oke, jika sudah, selanjutnya kita bikin file yang kedua, yaitu file output untuk menampilkan data yang diinput. Kebetulan saya juga udah bikin codingnya. Teman-teman tinggal mengikuti ya. Oke, perhatikan baik-baik. Awal codingnya dari sini, kemudian ke bawah, kita turun ya, turun. Terus turun.
turun. Nah, penutup programnya sampai di sini. Nih. Kemudian sambungan codingnya yang panjang diperhatikan. Ke samping kanan ya. Oke, ini dia guys, terakhir codingnya yang panjang sampai di sini aja. Bentar, ya sampai di sini ya. Ini ujung codingnya yang panjang. Oke, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, jika teman-teman mengalami kendala di coding, silakan tinggalkan komentar. Saya ulangi biar lebih jelas codingnya. Kita mulai kembali dari atas. Oke, awal codingnya dari sini, kemudian turun ke bawah. Jadi nggak ada coding yang disensor ya. Ini coding yang paling lengkap. Oke. Nah, penutup codingnya di sini, sampai di sini aja. Kemudian sambungan codingnya yang panjang, perhatikan yang baik-baik. Saya geser ke kanan biar kelihatan semua codingnya. Oke guys, sampai di sini ya. Akhir codingnya yang panjang ke samping. Oke, tambahan penjelasan coding ya. Ini dot ya. Teman-teman jangan pakai koma karena programnya akan error. Sekali lagi, ini pakai titik, jangan pakai koma. Kalau teman-teman pakai koma, programnya akan error. Oke, coba kembali ke atas. Oke, saya rasa codingnya sudah cukup jelas. Jika teman-teman sudah bikin codingnya seperti ini, terakhir selanjutnya
Teman-teman jangan lupa simpan dengan cara klik menu file, kemudian klik save as. Jadikan simpan file outputnya dalam satu folder dengan file input. Nah, di sini nama foldernya BMI tadi ya. Ini file pertama yang kita telah bikin, jadi harus jadi satu folder, jangan dipisah. Formatnya sama, menggunakan PHP. Kemudian namanya kita kasih nama output. Oke. Jika sudah, simpan. Oke. Yang ini kita di close aja. Kita close. Tahap selanjutnya kita coba running program yang telah kita bikin menggunakan XAMPP. Jadi teman-teman kalau belum install XAMPP, silakan install dulu untuk memudahkan dalam merunning program secara offline. Buka aplikasi XAMPP, kemudian ini kita klik tombol start. Selanjutnya pada baris MySQL kita klik tombol admin. Kita tunggu. Oke, Firefox-nya udah kebuka. Masih loading guys. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal merubah sesuai nama folder tempat kita menyimpan file. Kalau saya tadi nama foldernya BMI. PHP MyAdmin-nya kita hapus, kemudian diganti dengan nama BMI ya. Linknya seperti ini. BMI ini sesuai nama folder yang maksudnya tempat kita menyimpan file. Jika sudah, teman-teman tinggal tekan tombol enter. Nah, ini dia file yang telah dibikin. Ada file input, kemudian ada file output. Pertama-tama teman-teman harus membuka file input untuk menginput data BMI. Oke, dibuka. Nah, tampilan form inputnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal input data BMI-nya. Nama Elias misalkan. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Tahun lahir
tanggal 7 bulan 7 2020. Baru lahir sekarang. Oke, di sini perlu teman-teman perhatikan ya. Untuk tinggi badan menggunakan satuan meter, bukan sentimeter. Jadi inputannya, kalau misalkan tinggi badannya 168 cm, maka satuan meternya menjadi 1,68. Oke, input 1,68. Kemudian berat badan 50 misalkan. Setelah datanya diinput, kemudian teman-teman klik tombol hitung. Oke guys. Outputnya seperti ini. Sesuai data yang diinput. Nama Elias, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya udah sesuai, kemudian tinggi badannya sesuai, berat badannya sesuai data yang diinput. Nah, untuk nilai BMI-nya jadinya 17, sekian. Dikategorikan kurus atau kekurangan berat badan. Nah, kurusnya udah. Sekarang kita coba kategori yang lain. Yang ini kembali aja. Kita coba rubah berat badannya menjadi 100 kg. Kemudian hitung. Nah, kategori nilai BMI-nya berubah menjadi 35,4 sekian. Kategorinya obesitas atau kegemukan. Oke, kurus sudah, obesitas sudah. Selanjutnya kita rubah lagi berat badannya menjadi 70 misalkan. Hitung. Oke guys, ini nilai BMI-nya menjadi 24,8 sekian. Kategorinya normal atau berat badan ideal. Oke, kurus sudah, normal udah, obesitas sudah. Yang terakhir gemuk yang belum ya. Kita coba lagi. Berat badannya kita kasih 75 misalkan. Hitung. Oke guys, ini dia nilai BMI-nya menjadi 26,5 sekian. Dikategorikan gemuk ya, gemuk atau kelebihan berat badan. Oke, saya rasa outputnya udah sesuai permintaan atau request dari Sylvia. Dengan demikian kita telah berhasil membuat program untuk menghitung berat badan ideal atau dengan kata lain BMI. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kasus yang sama seperti Sylvia, silakan tinggalkan komentar. Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman.
Untuk Sylvia, semoga video ini bermanfaat. Jadi baik, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen-komen. Akhir kata, mantul.